Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas terkait dengan persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya kita udah bahas terkait dengan persamaan trigonometri biasa. Ini kita lanjut ke bentuk yang kuadratnya, persamaan kuadrat. Oke, tapi sebelumnya pastikan teman-teman udah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Oke? Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa bentuk ya persamaan trigonometri. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat trigonometri itu juga sama seperti persamaan kuadrat biasa, yaitu bentuk yang ax kuadrat tambah bx kemudian tambah c sama dengan 0. Itu juga kita selesaikan dengan pemfaktoran gitu ya, atau pakai rumus ABC. Nah, di sini untuknya rumusnya itu juga sama, ada untuk yang sin, berarti jadi A sin kuadrat X tambah B sin X tambah C sama dengan 0. Nah, ini kan dia berbentuk persamaan kuadrat. Kalau di persamaan kuadrat dia kan jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sebenarnya konsepnya juga sama, cuman bedanya di sini ini kan bilangannya itu kan dia sin. Kalau di sini dia hurufnya adalah X gitu ya, variabel ya. Kalau di sini anggap aja sin ini adalah variabel X juga. Nah, untuk yang cos juga sama bentuknya seperti ini, yang tan juga seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya kita faktorin. Bisa difaktorin, nanti kita cari pembuat nolnya. Nah, seperti persamaan kuadrat, atau bisa pakai rumus ABC juga bisa. Rumus ABC atau ABC ya. Oke, nah kemudian juga kita menggunakan beberapa rumus identitas. Nah, ini ketika kondisi persamaan itu tidak berbentuk persamaan kuadrat yang sin dengan sin atau cos dengan cos. Jadi kita menggunakan rumus-rumus identitas tuh. Misalnya, kan ada banyak tuh identitas. Misalnya kita kan punya tuh ada rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kan ini kan kita bisa pakai nih rumus yang ini, nanti kita terapkan ke dalam soal gitu. Oke, itu sekilas terkait dengan bentuk persamaan kuadratnya. Ini kita ambil contoh, kita bahas contoh. Oke, di situ teman-teman bisa lihat ada soal himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk X di rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, ini juga sama, kita selesaikan, kita cari himpunan penyelesaiannya. Pertama kita tulis dulu persamaannya kembali, 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan beda ya, kalau di sini kan cos, kalau di sini sin. Nah, kita ubah dulu supaya jadi sin atau jadi cos. Nah, karena kita ada ini ya, di sini sin, yang pangkat satunya sin, sedangkan pangkat duanya itu cos, kita ada ingat tadi rumus bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya, kita bisa merubah cos kuadrat X itu menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Nah, bisa kita ubah. Nah, bentuk ini, sehingga kan dia mengandung sin nih. Nah, jadi nanti udah sin sama sin. Nah, kita terapkan ke persamaan, berarti 2 dikali dengan 1 kurang sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kali ke dalam, berarti ini jadi 2 kurang 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Ini kan bisa kita kali dengan min 1 ya, biar bagus juga boleh nanti. Ini jadi min 2 sin kuadrat X, kita selesaikan dulu. Tambah 5 sin X. Kemudian 2 dikurangi dengan 4, berarti negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini kita kali dengan min 1 kali minus 1. Nah, berarti ini jadi positif 2 sin kuadrat X tambah negatif ya, jadi negatif 5 sin X. Kemudian ini jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan kita faktorin nih, kita faktorin. Nah, berarti sini nanti jadi sin X. Nah, sini juga jadi sin X. Nah, 1 pasti jadi 2. Nah, sekarang kalau kita kalikan hasilnya kan harus 2 ya. Kemudian kalau nanti kita jumlahkan hasilnya yang ini. Nah, sekarang berarti di sini kita buat sini minus 2, sini plus 1. Kita faktorin, kita cek. Nah, 1 dikali
ini minus juga. Minus 1 kali minus 2 kan nanti plus 2. Nah, kemudian 2 kali minus 2 kan minus 4. Ditambah dengan min 1 kali sin X. Ini sama dengan 0. Maka faktornya ini udah benar. Ini kalau kita pakai pemfaktoran gitu ya. Kan ada pembahasannya juga di video sebelumnya, juga ada cara gimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, nah di sini kita dapat pembuat 0 yang pertama, 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat sin X sama dengan 1/2. Nah, ini kan udah sama seperti persamaan sebelumnya, video sebelumnya, itu terkait dengan persamaan trigonometri. Nah, kalau untuk ini kita cari sin X-nya itu yang menghasilkan setengah. Berarti kan sin 30. Nah, kita bisa pakai langsung. Berarti X-nya berapa gitu ya? X sama dengan 30 derajat kali K kali 360 derajat. Ini yang pertama. Berarti K-nya 0. Kita peroleh X-nya adalah 30 derajat. Oke, kalau K-nya 1 sudah lebih ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah sin X kurang 2 sama dengan 0. Ini juga sin X sama dengan 2. Nah, ini kan tidak memenuhi ya, nggak ada nilai sin yang hasilnya 2 gitu. Jadi kita nggak bisa pakai. Nah, ini tadi yang pertama. X1-nya kita dapat yang ini. Kemudian ada yang keduanya kan X2 sama dengan 180 dikurangi dengan 30. Kemudian tambah K kali 360 derajat. Berarti X2-nya kalau K-nya 0, berarti X2-nya adalah 150 derajat. Oke, selesai. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya. Kita peroleh HP-nya sama dengan pertama 30 derajat, kemudian yang kedua 150 derajat. Oke, gampang ya. Nah, jadi ini juga sama. Penyelesaiannya sama seperti persamaan kuadrat. Dan kadang ada yang menyelesaikan soal seperti ini, dia dimisalin nih. Misalkan kalau ini kan kita langsung kita faktorin nih. Kalau memang rumit, kita bisa permisalin kalau sin X itu adalah P. Jadi nanti bentuk persamaannya jadi 2P kuadrat kurang 5P tambah 2. Nah, bentuknya lebih simpel, boleh juga. Tapi ini saya jabarin kalau misalnya bentuknya pakai sin aja terus. Oke ya. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Nah, kemudian kita next bahas. Nah, itu tadi bentuk persamaan trigonometri. Nah, kemudian ada bentuk yang lain nih. Bentuk yang sering juga teman-teman jumpai nanti di bentuk pembahasan persamaan trigonometri, yaitu bentuk yang seperti ini. Bentuk A sin X tambah B cos X. Nah, itu nanti kita ubah menjadi K cos X kurang alfa. Nah, yang ini kan diselesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama, nanti mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan. Ini konsepnya. Kemudian yang kedua, K cos X kurang alfa yang ini. Yang ini kita peroleh dari rumus ini. K-nya itu adalah akar A kuadrat, A-nya yang ini, B-nya yang ini, kemudian tan alfa adalah A per B. Nah, ini langkahnya. Nah, sebenarnya untuk penerapan ini gimana sih? Gimana bentuk soalnya? Ini kalian bisa lihat di sini ada soalnya. Nah, ini kan bentuknya, soalnya adalah A sin X tambah B cos X sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita jumpa soal kayak gini, nah kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk K yang ini. Nah, jadi mengubah ruas kiri yang ini tadi, yang akar itu tadi kita ubah ke menjadi K cos X kurang alfa. Nah, jadi yang ini kita ubah jadi K cos X kurang alfa. Nanti kita buat sama dengan 2. Nah, sekarang K-nya itu kan ada. K tadi kita peroleh K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau ini A-nya, ini B-nya. Berarti kita peroleh akar 6 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Nah, hasilnya berapa nih? 6 tambah 2, 8. Akar 8 atau setara dengan 2 akar 2. Nah, K-nya udah dapat nih. Nah, kemudian apa lagi? Yang di ini untuk cari alfa, kita bisa gunakan rumus tan alfa sama dengan A per B. Tadi A-nya adalah akar 6, kemudian B-nya adalah akar 2. Nah, karena dibagi akar 2 ini kan akar 3 ya. Akar 3.
Nah, sekarang tan alfa nilainya adalah akar 3. Kita ubah menjadi alfanya itu berarti bisa gunain rumus ini juga, boleh kita gunain rumus persamaan. Ini kan tan berapa yang hasilnya adalah akar 3. Nah, ternyata tan 60 derajat. Maka kita peroleh alfa sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Sehingga alfanya itu adalah 60 derajat ya. Karena K-nya 0 yang memenuhi hanya 60 derajat. Ini kayak persamaan biasa yang sebelumnya. Nah, sekarang kita udah dapat K-nya. K-nya adalah 2 akar 2 cos X kurang 60 derajat. Sama dengan 2. Nah, ini udah berbentuk cos ternyata. Nah, kita ubah ke bentuk dia persamaan cos. Supaya kita nanti bisa jabarin yang kayak gini gitu. Nah, berarti ini kita dapat cos X kurang 60 derajat. Sama dengan yang ini kita bagi 2, berarti tinggal 1/2 akar 2. Ini langsung saya rasionalkan ya. Ini kan jadi sama aja nih. Kalau dibagi kan jadi 1/, gitu ya. 1/, akar 2 gitu ya. Nah, sekarang kita cari juga sama cos X kurang 60 derajat. Cos berapa yang hasilnya adalah 1/2 akar 2? Yup, benar sekali. Cos 45 derajat. Nah, ini kan udah cos-cos, berarti kita pakai rumus persamaan cos. Yang pertama, yaitu X1, berarti untuk yang plus. Berarti kita ambil yang plus, berarti 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian di sini kan X1-nya, karena X1-nya berbentuk ini, kita ubah jadi X kurang 60 sama dengan 45 tambah K kali 360 derajat. Nah, ini kita pindah jadi X. Ini min 60 kita pindah ke ruas kanan, jadi tambah 60 tambah 45 tambah K kali 360 derajat. Sehingga X-nya adalah 60 ditambah 45 adalah 105 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kalau K-nya 0, berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 105 derajat. Nah, kalau K1 udah lebih ya, udah lebih dari 360 derajat. Maka yang memenuhi hanya X sama dengan 105. Nah, kita cek untuk yang kedua. Untuk X1 sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, ini juga sama, berarti X kurang 60 sama dengan minus 45 tambah K kali 360 derajat. Ini jadi X, 60 kita pindah berarti jadi 15 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, ini juga sama, kalau K-nya 0, berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 15 derajat. Oke, ternyata yang memenuhi adalah X sama dengan 105 derajat dan X sama dengan 15 derajat. Maka kita peroleh HP-nya yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan yang tadi yaitu adalah 15 derajat dan 105 derajat. Oke, gampang ya. Nah, jadi ada beberapa bentuk nih. Bentuk yang kayak gini, kemudian ada yang bentuknya tadi persamaan kuadrat. Nah, penyelesaiannya sama. Kalau yang ini tadi persamaannya kuadrat, kalau yang ini tadi dengan rumus yang seperti ini. Nanti kita jabarin menggunakan konsep persamaan trigonometri di video awal. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan terkait dengan persamaan kuadrat trigonometri. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa di-share buat teman-temannya. Kalau misalnya ada yang ingin dikomen, silahkan kirim di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.